Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kawan-kawan BK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi tentunya masih dengan pelajaran bimbingan konseling bersama dengan Bu Krifta ya untuk hari ini. Dan tanpa berlama-lama langsung saja Bu Krifta akan memberikan sedikit materi lanjutan yang kemarin minggu lalu mungkin kita sudah belajar bersama dengan Bu Farida mengenai konsep diri yang positif. Untuk minggu kali ini kita akan belajar mengenai konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif itu apa sih Bu? Jadi konsep diri negatif itu adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat negatif, yang mana individu tersebut tidak mampu menerima dirinya sendiri, tidak mampu mengevaluasi diri, dan selalu bersikap pesimis. Nah, konsep diri negatif ini juga muncul karena pandangan orang tentang dirinya yang benar-benar tidak bisa teratur. Nah, kemudian setelah kita tahu nih, pengertian konsep diri negatif itu pesimis, kemudian tidak bisa mengatur diri sendiri, kemudian lebih lemah terhadap suatu hal permasalahan seperti itu. Nah, di sini jenis konsep diri negatif itu dibedakan menjadi dua. Jadi terdapat dua tipe konsep diri negatif. Yang pertama yaitu individu memandang bahwa dirinya memang benar-benar tidak bisa diatur, sama sekali tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Walaupun orang lain berusaha untuk membantu, mencoba mengatur dirinya, tapi dari dalam dirinya sendiri tidak ada inisiatif ataupun tidak ada keinginan untuk mengatur dirinya lebih baik, akan sia-sia ya. Nah, selain itu perasaan tidak stabil dan keutuhan dirinya masih lemah. Nah, itu tadi ya, karena sulitnya untuk mengatur diri sendiri, jadinya perasaan akan tidak stabil. Jadi, moodnya lebih sering naik turun, jadi mungkin yang sering marah-marah atau sering tiba-tiba seneng, itu termasuk perasaan yang tidak bisa diatur. Kemudian tipe yang kedua nih, tipe yang kedua itu individu benar-benar tidak mengetahui tentang diri mereka sendiri. Kalau yang pertama tadi tidak bisa mengatur, nah yang kedua ini tidak mengetahui diri sendiri, baik itu kelemahan maupun kelebihannya. Jadi individu seperti ini biasanya lebih sering menggantungkan diri ke orang lain ataupun sering pasrah. Jadi apa kata orang sajalah, saya baiknya seperti apa, saya ngikut aja, seperti itu. Kemudian tanda individu memiliki konsep diri negatif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, dari pengertian konsep diri negatif tadi. Yang pertama pesimis tentunya. Kalian tidak pernah percaya diri, kemudian selalu menganggap bahwa saya tidak akan berhasil, saya tidak akan sukses. Itu adalah ciri-ciri orang yang pesimis. Kemudian mudah marah, seperti tadi ya. Moodnya naik turun, jadi perasaannya kadang kesenggol sedikit saja langsung set, moodnya langsung naik, langsung marah-marah, kemudian melampiaskan ke hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, selain mudah marah itu, terlalu senang dipuji. Ini juga tidak baik ya. Dipuji itu semua orang Ibu rasa pasti akan senang. Pasti akan senang dipuji, dibilang kamu cantik ya, kamu ganteng ya hari ini ya, wangi ya. Semuanya pasti akan senang. Tapi kalau kita menganggapnya berlebihan, itu sangat amat tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena orang lain pasti akan menganggap bahwa, aduh, anak ini terlalu senang dipuji, jadinya gak enak diajak temenan deh. Karena dia terlalu over. Mungkin kalau kita menanggapinya seperti biasa, iya kamu juga cantik kok, kamu juga ganteng gitu. Itu mungkin sama-sama balance ya, sama-sama seimbang memberikan pujian satu sama lain. Hiperkritis. Hiperkritis itu apa sih Bu? Jadi hiperkritis itu kritis yang berlebihan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah forum, kita boleh menyampaikan pendapat kita. Kita boleh menyampaikan kita suka atau tidak terhadap hal tersebut. Tapi kalau yang hiperkritis itu menyampaikannya secara berlebihan. Itu nantinya juga akan merusak reputasi diri kita sendiri dan juga tentunya merusak reputasi kelompok itu juga bisa. Kemudian merasa kurang perhatian. Nah, banyak anak yang merasa kurang perhatian
dengan dia sering merasa sendiri, saya merasa sendiri, saya nggak ada orang lain, saya nggak punya teman, saya nggak punya keluarga karena orang tua saya sibuk bekerja, saya di rumah sendiri. Itu akan membuat anak itu merasa kurang perhatian. Nah, dengan merasa kurang perhatian itu, banyak juga yang melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Mungkin cari pergaulan di luar sana yang dengan pergaulan ini aku merasa ini adalah keluargaku. Tapi salah pergaulan, bukan pergaulan yang bagus, malah pergaulan yang negatif. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan konsep diri, yaitu kesadaran. Jadi kalian harus sadar tentang diri kalian sendiri ya. Jangan sampai kalian tidak sadar kelemahan dan kelebihan kalian seperti apa. Kemudian menjadi seorang manusia. Ya Bu, kita semua memang manusia. Betul, kita semua memang manusia. Tapi menjadi manusia di sini bukan berarti terlihat secara fisiknya saja, tapi kita juga harus bisa memahami orang lain. Kalau kita ingin dipahami, berarti kita harus memahami orang lain, memberikan feedback yang baik untuk lingkungan juga. Itu menjadi seorang manusia ya. Jadi bukan terlihat fisiknya manusia, bukan hanya seperti itu. Tapi cara kita, bagaimana kita menghargai orang lain dan feedbacknya ke orang lain ke kita, bagaimana itu merupakan cara menjadi seorang manusia. Hambatan pada kesehatan psikologis. Nah, hambatan-hambatan ini yang nantinya juga akan membuat seorang anak itu memiliki konsep diri yang negatif, ya. Jadi hambatan-hambatan kalau misalnya kalian merasa bahwa saya ini cenderung orangnya pendiam. Kalau misalnya kalian merasa pendiam kalian itu melebihi batasnya kok aku nggak berani sekali ya, sama sekali nggak berani menegur teman aku, menyapa teman aku sekedar seperti itu kok nggak berani. Misalnya ya, contohnya seperti itu. Coba kalian konsultasi sama guru BK kalian, atau mungkin bisa konsultasi juga ke psikolog, agar tidak terhambat kesehatan psikologisnya ya. Nah, cara agar tidak memiliki konsep diri yang negatif, yang pertama pastinya menjadi diri sendiri. Kemudian hindari pikiran dan tindakan negatif. Nah, alihkan perhatian dari pikiran negatif. Jadi, lakukan hal-hal yang positif. Terus tersenyum, ya. Walaupun punya masalah seperti apapun itu, tetap berusaha tersenyum. Karena semuanya insya Allah pasti akan selesai. Pasti akan ada jalan keluar di balik semua masalah. Lakukan hal-hal baru yang mungkin belum kalian lakukan. Tapi ingat, lakukan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Ekspresikan kemarahan dengan cara yang tepat. Jadi mengekspresikan marah itu boleh, tapi dengan cara yang tepat. Tidak langsung barbar. Saya marah gini 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 gini. Tidak, bukan seperti itu caranya ya. Oke, dan sebelum Ibu tutup untuk materi kali ini konsep diri negatif, sebelumnya ada kata-kata bijak dari para pesohor, yaitu jadilah orang kecil yang berpikir besar dan jadi orang besar yang selalu berpikir kecil dan sempit. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.